Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seri ketiga sharing menjadi agen jasa pengiriman atau kurir, kita bahas adalah Si Cepat ya, Si Cepat Express. Si Cepat ini cukup fenomenal ya, karena di semua marketplace ada, di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, dan marketplace lain, dan cukup terkenal sekarang. Saya pernah lihat di mana ya, ekspedisi posisi 3 teratas kalau nggak salah, JNE, Si Cepat, sama JNT. Urutannya bagaimana saya kurang paham, saya lupa ya. Nah, salah satu alasan kenapa Si Cepat itu cukup populer atau banyak digunakan adalah promo-promonya itu, kerjasama dengan marketplace-nya itu. Kalau kalian biasa belanja di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak, mungkin sering lihat paket atau pilihan ekspedisi Si Cepat itu paket halu ya. Paket halu itu yang mulai 5.000 gitu. Paketnya kecepatannya reguler, cepat seperti biasa, tapi tarifnya lebih murah. Oke. Kali ini kita bahas, nah kalau di pos atau di SAP itu kita disebut sebagai agen ya. Kalau SAP itu disebut agen retail, kemudian pos itu berarti agen kantor pos. Nah, kalau di Si Cepat itu kita agen itu disebut sebagai Si Cepat Point ya. Si Cepat Point. Kenapa saya katakan Si Cepat Point resmi? Nah, untuk membedakan dengan yang banyak beredar itu kayak apa ya, kayak aplikasi yang bisa milih kurir macam-macam, kemudian minta pick up langsung oleh kurir Si Cepat gitu ya. Kan ada itu ya, sebuah aplikasi atau sebuah website yang kalau kita pakai aplikasi itu bisa milih kurir. Salah satu yang tersedia adalah Si Cepat dan ekspedisi lain. Bedanya apa sih dengan yang itu? Bedanya kalau menjadi Si Cepat Point resmi atau Si Cepat Point ini ya, melalui jalur yang akan saya sampaikan, itu kita bisa terima resi cashless dari pelanggan, dari pengirim gitu. Jadi misal ada pelanggan yang jualan di Shopee atau Tokopedia dan mau kirim atau mau drop paket dari Si Cepat, itu kita bisa terima paketnya. Langsung saja untuk syarat pendaftaran Si Cepat itu menggunakan syarat pendaftaran Si Cepat umum ya, seperti ekspedisi lain seperti pos atau SAP, itu tempat pasti, kemudian lokasi juga ya, tempat, lokasi jelas ya, jalan dapat dilalui mobil dan nggak harus di pinggir jalan raya ya, nggak harus di pinggir jalan raya. Kemudian PC atau laptop, printer, internet itu umum ya. Nah, kemudian timbangan digital minimal 30-40 kg. Timbangan digital ini harganya kurang lebih mulai 300-an lah. Itu untuk timbangan duduk. Kalau saya sendiri pakai yang murah, itu bisa pakai timbangan gantung karena harganya lebih murah, di bawah 100.000. Kemudian meteran umum ya. Kemudian nah ini siap antar paket ke gerai Si Cepat terdekat jika paket di bawah 20 kilo ya, 20 paket atau 20 kilo. Nah, ini kalau misal syaratnya sudah terpenuhi, maka alur pendaftarannya gini. Jalur untuk menjadi Si Cepat Point ini kita menggunakan atau kita mendaftarnya itu melalui Fastpay. Fastpay itu aplikasi atau website PPOB ya, payment point gitu ya. Nah, salah satu layanannya adalah Fastpay, itu bekerja sama dengan Si Cepat. Member Fastpay itu bisa menjadi Si Cepat Point resmi ya, Si Cepat Point resmi begitu. Nah, daftar Fastpay itu harus yang paket reguler atau bisnis. Dan saat
saya bikin video ini, paket reguler itu 300.000 ya, 330.000, dan 125.000 itu akan jadi deposit atau saldo kita. Kemudian kita juga dapat spanduk, kemudian kita dapat banner ya. Jadi dari angka 330.000 itu kembali lagi ke kita sebagai deposit dan sebagai branding. Sedangkan paket bisnis lupa, nanti kita review aja. Nah, kemudian isi form pendaftaran di menu ekspedisi cepat di web Loket Fastpay atau via WA. Jadi ada dua langkah. Langkah pertama adalah daftar Fastpay ya, daftar Fastpay. Kemudian langkah kedua adalah pendaftaran si cepat itu. Jadi misal ya, atau langsung aja, posisi kita sudah daftar Fastpay itu aktivasi nggak sampai sehari lah, aktivasi Fastpay nggak sampai sehari. Kalau sudah jadi member Fastpay, entah itu paket reguler atau bisnis, maka kita punya dashboard seperti ini ya. Ini layanannya cukup lengkap, ada PLN, PDAM, pulsa dan lain sebagainya, dan di sini ada layanan ekspedisi cepat. Nah, kalau sudah daftar Fastpay, menu ini belum langsung bisa digunakan. Nah, jadi ketika ini diklik, nanti yang tampil di sini adalah form pendaftaran. Ya, kalau belum aktif ya, kalau si cepat poinnya belum aktif, ketika diklik menu si cepat akan muncul form pendaftaran. Dan ketika muncul form pendaftaran, silahkan diisi. Itu form pendaftaran itu isinya, seingat saya itu isinya alamat ya, alamat, kemudian Sherlock ya, lokasi atau map ya, kemudian foto loket itu dari depan dan tampak dalam. Nah, setelah isi form pendaftaran itu kita langsung WA aja, langsung WA ke CS-nya, CS Fastpay ya, CS Fastpay yang khusus untuk menangani si cepat. Nah, ini ada nomornya di halaman ini. Nah, ini nomornya, ini bisa dicatat silahkan atau bisa dikunjungi nanti di blognya Fastpay. Prosesnya berapa lama? Kalau pengalaman saya, prosesnya untuk aktif, kalau sudah ngisi form dan langsung WA, itu cepat, langsung diaktifkan. Ini ya, data akan direview oleh tim si cepat, kemudian menu transaksi dibuka. Nah, sampai menu transaksi dibuka itu cepat, nggak sampai seminggu. Cuman kita belum di map sama si cepat. Maksudnya belum di mapping itu gimana? Kita bisa terima paket, misalnya cashless, tapi itu tidak merubah status pelacakan pengiriman gitu ya. Misal ada orang jualan di Shopee, pengiriman menggunakan si cepat, kemudian ngirim ke loket kita. Seharusnya kalau sudah di mapping, ketika kita input itu status transaksinya berubah menjadi di drop ya. Nanti kita lihat ya, contohnya, contoh bentar ya. Oke, lanjut ya, kita lihat perbedaan yang si cepat poin sudah mapping dan belum. Ini resi yang pernah saya transaksikan. Ada dua resi, yang satu itu resi ini saya transaksikan sebelum si cepat poin atau lokasi saya itu di mapping oleh si cepat. Nah, statusnya gini, kalau kita lacak kita bisa lihat alurnya. Nah, ini setelah terima permintaan pick up dari Shopee, ini langsung manifest itu ini adalah status ketika saya drop ke gerai. Jadi bukan ketika saya terima paket gitu. Bukan ketika si cepat poin terima paket dari pengirim. Nah,
coba bedakan dengan ini. Satu lagi resi. Yang 806. Oke, ini ya. Nah, kalau ini setelah terima pickup dari Shopee, kemudian ini sempat gagal pickup ya. Nah, ada ini status paket telah di drop di gerai. Ini adalah status ketika saya input transaksi atau saya terima paket dari pelanggan gitu. Itu bedanya antara yang sudah mapping dan belum mapping. Oke, kita lanjut. Untuk hasil atau komisinya bagaimana? Nah, hasil atau komisinya untuk transaksi cash atau offline, paket reguler itu 20% dari ongkir, paket untung 20% juga, kargo 20%, kemudian gokil atau kargo kilat itu 3%. Cuman beberapa waktu lalu ketika ada orang ngirim, itu yang muncul paketnya biasanya cuman reguler atau si untung dan gokil. Nah, untuk paket kargo sendiri nggak pernah muncul gitu sekarang. Mungkin sedang promo atau bagaimana, saya kurang paham. Nah, ini cukup bagus ya, 20%. Nah, untuk komisi cashless ya, ketika kita terima resi dari marketplace itu komisinya adalah Rp500 per paket kalau reguler. Kalau paket Helu adalah Rp200 per paket. Nah, ini yang cukup kecil ya kalau yang Helu itu. Jadi kita pinter-pinter gimana komisi itu masih cukup buat misal ngeprint resi gitu. Oke, lanjut ke ini belum saya ganti ya, plus minus si cepat. Plus minus si cepat menurut saya komisi transaksi cash cukup bagus, 20%, minimal deposit juga ringan, 50.000 bisa, jangkauan pengiriman luas, relatif cepat. Pengalaman saya dibandingkan yang kemarin kita bahas ekspedisi Dubai itu, si cepat saat ini masih lebih cepat secara umum ya, secara umum. Tapi kalau cash by cash itu belum tentu. Kemudian tersedia di semua marketplace besar, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu semua ada si cepat, dan banyak sekali yang mengaktifkan itu. Nah, minusnya apa? Minusnya adalah komisi cashless kecil. Ini menurut saya komisi cashless yang Rp200 per paket atau Rp500 per paket. Kalau yang Rp500 itu masih masuk ya. Kalau yang Rp200 kadang kita harus pinter banget untuk gimana caranya masih untung gitu loh. Karena biaya ngeprint sendiri, kalau perhitungan saya kurang lebih Rp100 sampai Rp200 per resi. Mungkin ke depan ya si cepat bisa mempertimbangkan lagi untuk ngasih komisi yang lebih besar lah. Misalnya Rp200-nya itu bukan per paket tapi per kilo misalnya. Terakhir, info pendaftaran ini bisa langsung melalui link ini atau tanya-tanya bisa ke WA saya, nanti saya sertakan juga di kolom komentar. Dan sebelum saya tutup video ini, mungkin bisa saya tampilkan untuk transaksi si cepat itu bagaimana di member Fastpay, di loket Fastpay. Kita dari menu utama Fastpay itu bisa pilih di sini ya, layanan ekspedisi cepat, atau di mana? Oh, di sini juga bisa. Layanan ekspedisi cepat, kita klik. Oh iya, satu lagi catatan bahwa si cepat poin melalui Fastpay saat ini tidak bisa untuk pendaftaran area Jabodetabek. Jadi untuk Jabodetabek sekarang sedang ditutup.
infonya itu overload ya, sangat banyak sekali yang daftar gitu. Lanjut ya, untuk lihat-lihat tampilan atau ketika transaksi si cepat di Fastpay itu gimana. Nah ini, jadi ketika kita mau kirim paket, ya tinggal tulis saja kecamatan tujuannya mana, kemudian barangnya apa, kemudian dimensinya atau beratnya berapa dan dimensi berapa. Nah kalau misal mau terima resi cashless, itu bisa dari menu ini, toko online, kemudian kita masukkan resi cashlessnya, contoh aja gitu. Lalu untuk menu administrasi itu isinya adalah untuk cek atau tracking ya, cek atau lacak pengiriman, kemudian ada juga untuk bikin surat jalan. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di grup atau di video atau di sini ya, di kolom komentar ya. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.